Wanita ini menikah dengan seorang CEO kaya dan tampan. Didorong oleh rahasia yang tak pernah bisa ia ungkapkan, orang luar iri padanya karena menikah dengan keluarga kaya. Namun hanya dia yang tahu bahwa pernikahan ini adalah neraka pribadinya. Pada malam pernikahan mereka, suaminya berbisik dingin di telinganya. Ini hanyalah sebuah kontrak. Dia menambahkan, "Aku tidak akan pernah mencintaimu." Tentu saja dia akan mengenakan topeng istri sempurna di depan orang lain, sambil diam-diam menghitung hari sampai dia bisa pergi. Suatu hari setelah kembali dari perjalanan bisnis, dia menerima pesan teks dari Li Jinyan. Pesan itu berbunyi, "Begitu kamu mendarat, datanglah ke rumah keluarga sebelum jam 7." Saat dia tiba di rumah, dia sudah menunggu. Shersha bergegas menjelaskan alasan keterlambatannya, tetapi Li Jian tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya. "Karena kamu ingin menjadi istriku, maka mainkan peranmu dengan baik." Dia bingung dengan tingkah lakunya yang aneh, sampai dia menyadari pintu rumah sedikit terbuka dan menyadari bahwa dia sedang berakting. Dari dalam terdengar suara ibu mertuanya, "Shursia, kamu sudah kembali. Cepat masuk." Shersia langsung memegang lengan Li Jinyan dan berjalan masuk bersamanya. Namun dia mencibir, "Senyummu terlihat mengerikan. Jika kamu tidak ingin tersenyum, maka jangan." Shersia mencubitnya dengan punggung tangan, membungkamnya seketika. Di depan orang tua mereka, mereka selalu berpura-pura menjadi pasangan yang penuh kasih, terutama di depan ibu mertuanya. Sujaki adalah satu-satunya yang memberi Shirsha rasa kehangatan. Namun begitu, mereka melangkah masuk ayah mertuanya, membanting majalah di atas meja. "Li Genyan, lihatlah kekacauan yang telah kamu buat." Terpampang di sampul adalah skandalnya dengan seorang aktris terkenal. Alih-alih menjelaskan, Li Jian tanpa malu-malu menyalahkan Shirsha sepenuhnya. Setelah memarahi putranya, ayah mertua menoleh ke Shirsha. "Sebagai istri Li Jingyan, mengapa kamu belum punya anak? 2 tahun menikah dan belum punya anak. Begitu punya anak, dia akan tenang." Shirsha dengan percaya diri membelanya. Apa yang dia lakukan di luar hanya sandiwara. Dalam hatinya, "Aku satu-satunya." Li Jingyan ikut bermain peran, menambahkan, "Aku akan mengikuti apapun yang dia katakan." Kerja sama tim mereka yang sempurna membuat Sujaki, penggemar CP sejati, berseri-seri kegirangan. Dia bersikeras agar mereka tinggal di rumah keluarga itu beberapa hari lagi. Tapi kecanggungan yang sebenarnya datang malam itu. Di kamar tidur Li Jingyan, Shersha sedang mengeringkan rambutnya saat dia masuk. Dia dengan cepat menetapkan aturan, "Aku tidur di ranjang, kamu tidur di sofa." Li Jingyan menolak dengan keras kepala, berbaring di ranjang. Tidak peduli seberapa keras, dia mencoba menariknya bangun dia, bahkan menariknya ke ranjang dan menggoda. "Karena tidak ada di antara kita yang mau sofa, mengapa tidak berbagi ranjang saja?" Detik berikutnya Shersha menendangnya hingga terpental. Tapi mereka lupa, ini adalah rumah keluarga. Ketika Sujaki datang memeriksa mereka, keduanya buru-buru masuk ke bawah selimut, berpura-pura tidur bersama. Sujaki bahkan khawatir dia mungkin telah mengganggu momen indah pasangan itu. Keesokan paginya, saat sarapan, ayah mertuanya sekali lagi membahas skandal itu dengan tegas, menuntut agar Li Jinyan pindah kembali ke villa. Bersama Shirsha yang mengejutkan semua orang, dia bertindak luar biasa cepat. Dia berdiri tanpa sepatah kata pun siap untuk pindah. Shirsha sangat terkejut hingga meninggalkan sarapannya yang belum selesai dan segera mengejarnya. Ada yang tidak beres. Elijah memperhatikan reaksi gugupnya dan langsung curiga ada rahasia tersembunyi di tempatnya. Benar saja, ketika dia membuka pintu, semua barang-barangnya telah disingkirkan ke ruang penyimpanan. Dia menatap Shersha dengan dingin dan memperingatkan, "Sebelum kamu selesai mandi, sebaiknya semua barang sudah kembali ke tempatnya." Anehnya pikiran untuk tinggal di bawah satu atap dengannya memenuhi dirinya dengan rasa antisipasi. Setelah mandi, Li Jinyan mengira Shirsha sedang membuat makan malam, tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan Shirsha sedang menyiapkan mie instan. Dia menggenggam tangannya erat.
Aku tidak makan mie instan, masaklah untukku. Shersha menghela napas tak berdaya. Bahkan koki terbaik pun tidak bisa memasak tanpa bahan. Tidak ada apa-apa di dapur. Melihat desakannya yang keras, kepala Shurshao tidak punya pilihan selain pergi keluar dan membeli bahan makanan. Tidak lama setelah Shurshao pergi, aktris yang selalu bermimpi menggantikannya menerobos masuk. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Li Jinyan, tetapi Li Jinyan langsung mendorongnya menjauh. Dia menolak mengkhianati istrinya. Namun saat dia mendengar Shersha kembali, dia tiba-tiba menarik wanita itu kembali ke pelukannya. Penasaran dengan pintu yang setengah tertutup, Shersha mendorongnya terbuka hanya untuk melihat suaminya mencium wanita lain. Dia memilih mengabaikan pemandangan itu dan berjalan lurus menuju dapur, bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Li Jianyan berkata, "Kenapa kamu sangat terlambat? Aku kelaparan di sini." Shersha tidak menjawab. Matanya tertuju pada laporan pekerjaannya yang jelas-jelas telah diubah. Saat dia hendak meraihnya, nyonya itu menekan tangannya ke bawah dan mengejek. "Kau hanya pelayan, beraninya kau menyentuh dokumen tuan." Li Junyan membentak dingin. "Kau salah, dia adalah istriku." Nyonya itu tanpa gentar melemparkan dirinya ke pelukannya lagi dan merayu. "Kalau begitu biarkan aku menginap bersamamu malam ini, oke? Tapi kau harus bertanya pada istrimu dulu." Tentu saja Xiao akhirnya kehilangan kesabarannya. "Li Jianyan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jika kau tidak peduli, lalu mengapa repot-repot menanyakan pendapatku?" Dia menambahkan dengan dingin, "Ketika saatnya tiba, aku akan pergi sendiri. Jika nona muda ini ingin menginap, tolong cepatlah." "Aku tidur tidak nyenyak." Li Ge menatap Shersha dengan tidak percaya. "Kau benar-benar tidak keberatan? Aku membawa wanita lain pulang." Shersha tidak menjawab. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit hati dan penolakan. Sebelum dia berbalik, "Itu kebebasanmu, bukan kau bilang padaku untuk tidak pernah ikut campur." Dia tidak menyangka dia akan begitu acuh tak acuh. Sementara itu wanita lain itu masih tanpa malu-malu mengisyaratkan dia ingin menginap. Li Jinyan menatapnya dengan tatapan membunuh dan membentak, "Keluar." Dia berdiri di luar kamar Shersha, tenggelam dalam pikiran. Selama 2 tahun skandal demi skandal, dan dia tidak pernah bereaksi sekalipun. Apakah wanita ini benar-benar tidak peduli sama sekali? Atau dia benar-benar tidak merasakan apa-apa untukku? Mendorong pintu terbuka, dia menemukan Shersha duduk di meja riasnya, mengerutkan kening melihat laporan yang telah diubah. Dia diam-diam berjalan di belakangnya dan tiba-tiba memeluknya. Wajah Shersha memerah padam. "Rambutmu masih basah. Menyalakan AC sekencang ini akan membuatmu sakit." Dihadapkan pada perhatiannya yang tiba-tiba, detak jantung Shersha berdegup kencang tak terkendali. Memanfaatkan kebingungannya, Li Jinyan mendekat ke telinganya dan berbisik, "Istriku, aku sangat suka rambutmu, itu sangat. Ayo tidur bersama malam ini." Shersha langsung menolak. "Tidak mungkin." Tapi dia berpura-pura sedih. "AC-ku rusak dan aku kepanasan. Apa kau benar-benar akan membiarkan suamimu terpanggang hidup-hidup?" Tanpa pilihan lain, Shurshya dengan enggan menyerah, meskipun dia sengaja menjaga jarak aman di antara mereka. Saat Shurshya ragu, apakah akan bertanya tentang laporan yang diubah, Li Junyan tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya lagi. Terkejut, dia dengan cepat mendorongnya menjauh dengan lengannya dan mengangkat topik laporan untuk mengalihkan perhatian. Melihat trik kecilnya, Li Jianyan menyeringai, "Biarkan aku memelukmu malam ini, dan besok aku akan memberitahumu kebenaran tentang laporan itu." Seketika, suasana ruangan menjadi panas. Keesokan harinya, Shersha menerima pesan dari ibu mertuanya yang memintanya untuk mengingatkan Li Jinyan agar makan tepat waktu. Meskipun dia sama sekali tidak mau, dia tetap datang ke perusahaan suaminya untuk menjaga citra menantu yang berbakti. Saat dia mengetuk, dia tidak sengaja mendengar suaminya menginstruksikan stafnya, "Aku akan melewatkan makan siang hari ini. Terlalu banyak pekerjaan."
Namun ketika dia melihat itu, Shirsha dia terdiam sejenak terkejut dan diam-diam senang karena Shirsha datang menemuinya. Dia buru-buru memujinya sebagai istri yang berbudi luhur, yang cukup peduli untuk membawakannya makanan. Namun saat dia melihat tulisan pesan antar pada kemasan kegembiraannya sirna, Shirsha menepisnya. Apa yang bisa kulakukan? Kau tahu betapa sibuknya aku. Datang ke sini saja sudah merupakan usaha keras. Yang tidak dia duga adalah kantor suaminya dilengkapi dengan fasilitas lengkap, bahkan dengan dapur kecil. Jelas dia bermaksud agar Shirsha memasak untuknya sendiri. Tapi Shirsha tidak punya waktu untuk bermain masak-masakan. Dia meletakkan makanan pesan antar itu dan berbalik untuk pergi. Seketika begitu, dia melangkah keluar Shirsha berpapasan dengan Lu Xinlin. Yang berseru kaget, "Nyonya Li, apa yang Anda lakukan di perusahaan?" Shirsha mengerutkan kening mendengar nada bicaranya dan membalas, "Saya datang menemui suami saya, Nona Lu. Sejauh yang saya tahu, Anda tidak memiliki kerabat yang bekerja di Li Corporation." Itu membuat Lu Xinlin terdiam sejenak, lalu dia melepas topengnya dan mencibir, "Apa yang membuatmu begitu bangga? Li Jingyan bahkan tidak menyukaimu. Kau mungkin Nyonya Li, tapi kau hanyalah pengganti seorang perampas tempat wanita lain." Sebelum dia selesai bicara, Li Jingyan tiba-tiba muncul di belakangnya dan membentak dingin, "Diam!" Lu Xinlin ingin mengeluh, tapi tatapan tajamnya membungkamnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya bersikap hati-hati di depan umum dan sebenarnya masih menyayanginya jauh di lubuk hati. Namun sedetik kemudian Li Jian melangkah mendekat. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Shirsha dan menyatakan, "Nyonya Li akan selalu Shirsha. Dia satu-satunya wanitaku." Setelah itu, dia menarik Shirsha kembali ke kantor dan memerintahkan sekretarisnya, "Jangan pernah biarkan wanita ini masuk lagi." Melihatnya makan dengan patuh, Shirsha tak bisa menahan diri untuk bergumam, "Apa kau kehilangan ingatanmu baru-baru ini? Kau memamerkan wanita lain di rumah sekarang hanya karena satu makanan kau mengamuk seperti ini." Namun entah mengapa kata-katanya terus terngiang di benaknya, membuatnya dalam suasana hati yang baik sepanjang sore. Terutama saat dia teringat perkataannya, "Tunggu aku di rumah malam ini." Untuk pertama kalinya, rasanya hampir seperti mereka adalah pasangan sungguhan. Secara tiba-tiba, dia bahkan merapikan rumah hanya untuk menemukan bingkai foto yang pecah di ruang kerja. Khawatir Li Jingyan mungkin melukai tangannya, dia berjongkok untuk dengan hati-hati memungut pecahan-pecahan itu. Ketika Li Jian pulang dan melihat Shirsha sibuk merapikan, dia tak bisa menahan diri untuk memeluknya dari belakang. Untuk sesaat mereka tampak seperti pasangan yang benar-benar saling mencintai, tapi kehangatan itu tak bertahan lebih dari 3 menit. Tiba-tiba dia maju ke depan menuntut, "Apa kau melihat foto di mejaku Cheryl?" Cheryl teringat bingkai yang pecah yang telah dia buang. Saat dia mencoba menjelaskan, dia mencengkeram bahunya erat-erat. "Ya yang itu, di mana?" Cheryl menjawab, "Itu pecah jadi aku membuangnya." Nada suaranya langsung berubah tajam dan marah. "Foto itu sangat penting bagiku. Beraninya kau membuangnya." Setelah itu, dia mendorongnya dengan keras memperingatkannya untuk tidak pernah menyentuh barang-barangnya lagi. Shirsha terhuyung mundur menabrak lemari. Foto siapa yang begitu penting sampai dia tidak melirik lengannya yang berdarah? Shirsha bergegas ke tempat sampah dan menggali foto yang dibuang itu. Ketika dia melihat wanita di foto itu, senyum pahit tersungging di bibirnya. Jadi dialah orangnya, pantas saja baginya. Dia adalah tahi lalat merah yang tak akan pernah pudar. Air mata mengalir saat Shirsha terisak-isak. Jadi hatinya tidak pernah punya tempat untukku. Keesokan paginya, dia mengembalikan foto itu kepada Li Junyan dan meminta maaf dengan tenang. "Maaf, aku tidak akan menyentuh barang-barangmu lagi. Kali ini, aku sudah melewati batas. Mulai sekarang mari kita patuhi kontrak. Tidak ada campur tangan dalam kehidupan satu sama lain." Kembali ke kamarnya Shirsha, segera menelepon sahabatnya.
Mereka sepakat untuk bertemu di tempat biasa mereka setelah bekerja. Keesokan malamnya Shersha tiba lebih awal di tempat pertemuan biasa mereka untuk menunggu Weyo. Weyo segera menyadari luka di dahinya. Shersha dengan santai menjelaskan bahwa dia terkena cipratan minyak. Tapi Weyo tidak yakin. Jujurlah, apakah itu pria itu? Tidak ada orang lain yang bisa menyakitimu seperti ini, kecuali dia. Shersha berhenti bersembunyi dan menjawab dengan tenang, "Kau benar, Weo. Kau selalu paling mengerti aku." Weo dengan cepat mencoba menghiburnya. "Kasihan Shersha, apakah anggurnya tidak cukup manis? Apakah iga-iganya tidak cukup enak? Lupakan saja bajingan itu." Shersha bersandar lembut di bahu Willow, hatinya berkecamuk dengan emosi saat dia berbisik, "Willow, terima kasih karena selalu berada di sisiku, tapi jangan khawatir, aku tidak pernah menjadi bagian dari dunianya. 1 tahun lagi, dan aku akan meninggalkannya untuk selamanya." Tepat saat itu, asisten Shersha menelepon dengan panik, Direktur Shir kabar buruk, seseorang akan melompat dari atap perusahaan. Mendengar ini, Shir segera bergegas ke lokasi di mana asistennya sudah menunggu di bawah. Asisten itu dengan cepat melaporkan, "Direktur, namanya Wujia. Dia mengklaim produk kita merusak wajahnya. Dia masih di atap dan bisa melompat kapan saja." Cheryl membuat keputusan cepat untuk naik sendiri dan membujuknya turun. Bagi seseorang dengan akrofobia, itu adalah tantangan yang menakutkan. Dia bahkan mempercayakan urusannya kepada Weyo untuk berjaga-jaga. Di atap emosi wanita itu sangat tidak stabil. Pada saat yang sama, Shersha menerima berkasnya. Namanya Wujia, dulunya seorang aktris terkenal. Setelah menikah, dia telah meninggalkan industri hiburan sepenuhnya. Tapi kini, suaminya memiliki wanita lain di luar, dan dengan wajahnya yang rusak, dia telah dengan kejam meninggalkannya. Shersha berbicara dengan lembut dan sungguh-sungguh, mencoba membujuk Wujia untuk mengurungkan niat bunuh diri. Wujia menangis terseduh-seduh. "Jadi seluruh dunia tahu dia selingkuh ya. Dia berjanji akan mencintaiku selamanya. Tapi sekarang hanya karena aku terluka, dia bermain-main dengan wanita lain. Apa yang harus kulakukan?" Shersha menghela napas lega dan berbicara dengan lembut. "Jika kau bersedia percaya padaku, aku bisa membantumu mengembalikan penampilanmu. Aku sudah meninjau laporan tes kulitmu dengan cermat. Sama sekali tidak ada yang salah. Apa kau benar-benar akan menyerah pada dirimu sendiri seperti ini? Meninggalkan pria yang mendampingimu selama 5 tahun dan menyerahkan segalanya kepada wanita lain?" Mata Wujia bergetar. "Kau benar. Jika aku bisa pulih, aku bisa memenangkan hatinya kembali." Begitu Shersha yakin Wujia tidak lagi berniat mengakhiri hidupnya, dia menginstruksikan asistennya untuk mengantar wanita itu ke bawah untuk perawatan. Adapun dirinya sendiri, dia ambruk ke tanah. Dengan ketakutannya akan ketinggian dia, hampir tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Tiba-tiba Li Jingyan muncul dan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Mata mereka bertemu, tidak ada yang mau berbicara lebih dulu. Lalu dia tiba-tiba berteriak, "Kau takut ketinggian, tapi kau tetap naik ke sana. Apa kau ingin mati bodoh?" Kembali di dalam mobil, Shir Xiao tetap diam sepenuhnya. Ekspresi Li Jianyan mengeras saat dia menuntut, apa tidak ada hal di dunia ini yang pantas dipertahankan. Kau akan mempertaruhkan nyawamu demi pekerjaan. Jauh di lubuk hati Sher Shaun, tahu mereka berasal dari 2 dunia yang berbeda dan tidak akan pernah bisa benar-benar bersama. Namun bahkan setelah tahu hatinya masih milik cahaya bulan putih yang tak terjangkau itu, dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk jatuh cinta padanya. Keesokan paginya, ketika Shersha tiba di kantor, asistennya memberitahunya bahwa insiden di atap tadi malam sudah berhasil diredam secara paksa oleh Liu Jianyan. Emosinya rumit, dia ingin mengubur cinta ini jauh di dalam hatinya, tidak ingin berutang apapun pada Li Jinyan. Tapi entah bagaimana utangnya padanya terus menumpuk. Bimbang Shersha akhirnya memutuskan untuk mengundangnya makan malam.
Sebagai cara untuk membalas budi ini, begitu panggilan tersambung, Li Jian menggoda Shersha. Apakah ini caramu mengajakku berkencan? Shershao tidak terbiasa dengan sisi dirinya yang ini dan dengan cepat menjawab, apakah kamu ada waktu atau tidak? Jika ada mari makan bersama setelah kerja, tapi jika tidak lupakan saja. Dia menghentikan candaannya dan berkata dengan ringan, bagaimana mungkin aku menolak undangan dari istriku? Setelah menutup telepon pipi Shersha sedikit merona. Dia menyadari bahwa Li Jinian bertingkah aneh belakangan ini. Dia tidak akan pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Namun ketika dia menerima pesan Shersha, sedikit kekecewaan terlintas di hati Li Jianyan, seolah dia tidak benar-benar ingin bertemu dengannya. Meski begitu, dia mengendarai mobil mewahnya ke lokasi yang disepakati dan menghubunginya lagi. Yang mengejutkannya, Shersha merasakan percikan kebahagiaan. Ini adalah pertama kalinya dia mengundangnya makan malam bersama. Mereka berjalan berdampingan memasuki restoran bintang 5. Saat makan, Shersha akhirnya mengungkapkan pikirannya. Tidakkah menurutmu, jika kita tidak menikah, mungkin kita bisa berteman? Mendengar itu, Li Jianyan segera meraih tangannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Shirshia, kita tidak akan pernah hanya berteman. Apakah kamu mengerti kamu adalah istriku? Mengapa aku harus puas hanya menjadi temanmu? Tentu, jawabnya hati-hati, tapi kita hanya dalam pernikahan kontrak. Cara kamu bertingkah sekarang, rasanya kamu sudah melewati batas. Li Jinian melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, karena sekarang aku ingin pernikahan kita berlanjut selamanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Shersha ingin bertanya apa maksudnya sebenarnya. Tapi Li Jian tidak mengatakan apa-apa dan pergi mengemudi. Rasa bersalah memenuhi hati putrinya. Jadi makan malam ucapan terima kasih ini berubah menjadi bencana. Setelah semua itu, aku benar-benar buruk dalam menangani perasaan. Kemudian saat bekerja lembur di kantor ibu mertuanya, tiba-tiba menelepon. Dia bilang dia sudah menyiapkan sup untuk mereka, tapi menemukan bahwa Shersha sudah lama tidak pulang. Dia bahkan mengeluh bahwa putranya sudah terlalu lama ditinggalkan sendirian. Shersha buru-buru menjelaskan bahwa dia baru saja sibuk dengan pekerjaan dan berjanji akan segera pulang. Ketika dia akhirnya kembali, ibu mertuanya sudah tertidur. Tapi Li Junyan masih duduk di sofa diam-diam menunggunya. Shersha tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan laptopnya dan kembali tenggelam dalam pekerjaan. Melihatnya bekerja begitu serius, Li Jianyan membawakan sup bergizi yang dibuat ibunya. Minumlah sebelum dingin. Geser aku akan membantumu. Shea merasa dia akan lebih tenang menyelesaikannya sendiri, karena pekerjaan itu benar-benar harus selesai malam ini. Tepat saat dia hendak menolak, dia menangkap tatapan dominan di matanya. Terkejut dia dengan cepat bergeser ke samping untuk memberinya ruang. Saat dia melihat jari-jarinya menari di keyboard, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu mengetik sangat cepat." Li Jianyan meliriknya, lalu mendekat ke telinganya dan berbisik, "Aku tidak suka pujian seperti itu. Yang seharusnya kamu katakan adalah, suami kamu luar biasa." Wajah Shersha langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, "Li Junyan, seriuslah. Fokus saja pada pekerjaan." Istriku sayang godanya sambil menyeringai. "Aku tidak pernah menyangka kamu bisa tersipu seperti itu. Aku selalu mengira wajahmu hanya tahu cara untuk tetap dingin." Dengan gugup Shirshia meraih selembar kertas untuk menyembunyikan wajahnya. "Aku hanya tersipu untuk orang-orang tertentu." Setelah 3 jam, Li Jian akhirnya menyelesaikan semua tugas yang tersisa untuknya. Ketika dia berbalik, dia melihat Shirshia tertidur pulas di meja. Dia dengan lembut menggendong Shersha dalam pelukannya dan membaringkannya di tempat tidur di kamar tidur. Sebelum pergi, dia diam-diam mengecup keningnya. Saat fajar, Shersha terbangun dari mimpi buruk. Dia dikejar monster, hampir kehilangan kepolosannya dalam mimpi itu.
Mengulurkan tangan dia merasakan spray di sampingnya masih hangat. Menyadari dia telah berbagi ranjang dengan Lee Junyan tadi, malam pipinya merona tak terkendali. Di ruang tamu dia melihat sebuah catatan tertinggal di meja. Ibu sudah pulang. Ayah aku akan bekerja lembur malam ini. Jangan menungguku. Tentu saja dia akan tersipu lagi sambil berpikir, dia benar-benar tidak perlu melaporkan lemburannya kepadaku. Saat itu, ibu tirinya Baishu menelepon mengingatkannya. Besok adalah pesta ulang tahun ayahmu. Ingat untuk membawa Li Jinyan bersamamu. Xiaomeng ganggapnya konyol. Yang katanya mengingatkanku untuk pulang itu hanya alasan. Tujuanmu yang sebenarnya adalah agar Li Jinyan ada di sana. Terbongkar, Baishu langsung menjadi agresif di telepon. Ada apa dengan nada bicaramu itu, Shersha? Jika putriku masih hidup apa? Kau benar-benar berpikir anak haram sepertimu bisa bermimpi menjadi Nyonya Li Sher? Xiao malas berdebat. Dia menjawab dengan dingin. Jika kau bisa membawa Sher Xiao, kembali aku akan menyerahkan posisi ini padanya segera. Setelah itu, dia menutup panggilannya. Tapi kalau soal pesta ulang tahun, ayahnya rasanya tidak pantas jika Li Jinyan tidak muncul. Mengingat bagaimana dia begadang semalam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Shersha mengumpulkan keberaniannya dan memutar nomornya. Entah dia datang atau tidak, dia merasa setidaknya harus memberitahunya. Yang mengejutkannya Lu Xinlin yang menjawab, Nyonya Li Jingyan sedang sibuk denganku sekarang. Apa kau perlu aku menyampaikan pesan? Tentu saja antisipasi gugup Xiao seketika hancur. Dia telah mengusir wanita ini di depannya terakhir kali, namun dia ada di sini lagi. Li Jingyan, kau benar-benar pembohong, kata Shersha dingin. Katakan padanya besok adalah pesta ulang tahun ayah mertuanya. Entah dia datang atau tidak, itu terserah dia. Sebelum Li Jingyan bisa menjawab, Lu Xinlin menyela. Jingyan akan mengajakku keluar besok. Sepertinya Nyonya Li harus menghadiri pesta sendirian. Shersha menutup telepon dengan marah, meluapkan amarahnya. Pembohong itu, aku sudah melakukan banyak hal untuknya bekerja sampai larut. Jelas sekali dia sudah jatuh ke pelukan wanita lain. Tanpa dia sadari di kantor Lu Xinlin sudah menghapus catatan panggilan itu. Dia sangat ingin melihat Nyonya Li dipermalukan datang ke perjamuan sendirian. Tepat saat itu, Li Jinyan kembali dari rapat. Begitu dia melihat Lu Xinlin di kantornya, dia membentak dengan jijik, keluar. Tapi Lu Xinlin tidak akan menyerah begitu saja. Dia beralasan beberapa teman lama mengadakan pesta malam ini dan bersikeras mengajaknya ikut. Pada saat itu, sekretarisnya masuk untuk melaporkan bahwa besok adalah perjamuan ulang tahun ayah mertuanya dengan banyak tamu penting yang diharapkan hadir. Berita itu membuat Li Jian terganggu sepanjang sisa malam itu. Lu Xinlin memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjangnya berkata manja, aku bisa menemanimu malam ini. Tapi Li Jian mendorongnya menjauh dengan dingin. Lepaskan. Jika kau terus begini, aku akan memastikan kau menghilang selamanya. Pikirannya dipenuhi oleh Shersha. Kenapa dia belum mengirimiku pesan? Apakah dia benar-benar berencana menghadiri perjamuan sendirian? Apakah aku suaminya bahkan tidak ada di hatinya? Semakin dia memikirkannya, semakin besar amarahnya. Dia meninggalkan pesta minum itu lebih awal. Ketika orang lain menggodanya bahwa dia berubah, Li Jinyan membalas, aku pria beristri. Malam itu, Shersha pulang terlambat setelah lembur kerja. Saat dia membuka pintu, sesosok tinggi memeluknya dari belakang. Dia secara naluriah melawan sampai suara pria itu berbisik. Kau bahkan tidak mengenali suara suamimu tak berperasaan. Baru saat itulah Shersha menyadari itu adalah Li Jianyan. Dia mengira Li Jianyan akan bersama Lu Xinlin sepanjang malam. Tetapi sebaliknya, pria itu mendorongnya ke dinding menuntut, ini rumahku, kenapa aku tidak akan pulang? Masih marah, Shersha mendorongnya menjauh. Jika kau mabuk, cari wanita lain untuk mengurusimu. Jangan datang ke sini dan membuat masalah denganku. Tapi Li Jinyan salah paham, mengira dia benar-benar ingin dia mencari wanita lain. Dia membentak,
Jadi kau benar-benar lebih suka aku pergi ke orang lain. Apa kau tidak punya sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Sama sekali tidak menyadari drama yang terjadi sebelumnya, hari itu dia menekan bibirnya ke bibir Xerxia, sebelum Xerxia sempat menjawab. Ciuman mendadak itu mengirimkan getaran lain di hati Xerxia. Ketika dia akhirnya melepaskan dia, menyeretnya langsung ke kamar tidur, berniat memaksakan diri padanya. Namun pikiran bahwa dia mungkin baru saja datang dari ranjang wanita lain memenuhi Xerxia dengan rasa malu. Air mata kesedihan mengalir tak terkendali di wajahnya. Melihatnya terisak, Li Jianyan berasumsi dia membencinya. Enggan memaksanya, dia menarik diri mengakhiri pertemuan itu. Xerxia ditinggalkan gemetar meringkuk di tempat tidur, menangis sendirian. Keesokan paginya, dia menatap pantulan wajahnya yang kuyu di cermin, mengutuk dirinya sendiri karena begitu lemah. Bertekad untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dia berpakaian dengan hati-hati dan menuju ke pesta ulang tahun ayahnya. Begitu dia tiba, ibu tirinya Baishu bergegas menyambutnya. Melihat Xerxia datang, sendirian Baishu langsung menyerangnya. "Xerxia, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa membawa seorang pria bersamamu." Tapi Xerxia tidak menyerah. Sebaliknya dia mendekat dan berbisik, "Ibu, mungkin ibu ingin berbicara lebih keras." Dengan begitu seluruh keluarga Shir bisa ikut menanggung rasa malu itu. Tentu saja bahkan tanpa kata-kata Baishu ada banyak sosialita haus gosip di pesta itu. Sekelompok wanita muda kaya berkumpul bertanya dengan mengejek, "Xerxia, di mana suamimu di hari sepenting ini? Tidak pantas jika dia tidak muncul." Semua orang menunggu untuk melihatnya dipermalukan. Tapi Xerxia dengan tenang menjawab, "Hari ini ulang tahun ayahku. Li Jingyan datang atau tidak itu tidak penting." Kemudian, teman baiknya yang disebut-sebut itu memperkeruh suasana. "Lucu aku melihat Li Jingyan di bar tadi malam." Xerxia hendak membalas, "Sepertinya kau mengenal suamiku lebih baik dariku." Tepat saat itu, sebuah suara familiar memecah keheningan. "Siapa yang mengenalku lebih baik daripada istriku?" Li Jingyan sendiri telah tiba. Dia melangkah lurus ke sisi Xerxia bertanya dengan tajam, "Kenapa kau tidak menungguku datang ke sini sendirian?" Kehadirannya seketika menghancurkan rumor perselisihan rumah tangga. Xerxia tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa Li Jingyan akhirnya muncul. Tapi Li Jian tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pakaian Xerxia. Apakah benar-benar perlu berpakaian begitu terbuka untuk perjamuan ulang tahun? Apakah dia tidak sadar kalau dia wanita bersuami? Dalam tindakan yang tak biasa, dia menyelipkan jaketnya ke bahu wanita itu, lalu berbicara kepada kerumunan, "Aku membuat istriku kesal tadi malam, dan aku harap dia akan memaafkanku. Melihat betapa kerasnya aku berusaha menebus kesalahanku padanya." Xerxia memalingkan wajahnya dengan jijik. Akting suami setia yang disebut-sebut itu mungkin telah menipu orang lain selama bertahun-tahun, tapi dia sudah muak tertipu. Pada saat itu, ayahnya mendekat dengan Baishu di sisinya. Di depan Li Junyan, Baishu memasang wajah hangat keibuan, bahkan berkata dengan ceria, bahwa Xerxia pulang lebih sering saat kamu senggang. Hanya Xerxia yang tahu racun yang tersembunyi di balik senyuman itu. Di tengah obrolan sopan mereka, Baishu tiba-tiba menarik Xerxia ke sudut yang sepi dan menjejalkan sebuah kontrak ke tangannya. Ternyata dia mengincar kerajaan bisnis keluarga Li. Baishu berkata manis, "Karena Li Jingyan sangat mencintaimu, ini tidak akan menjadi masalah." Tapi sebenarnya, dia tidak pernah peduli bagaimana perasaan Xerxia yang dijadikan alat. Dia bahkan mencibir, "Li Jingyan tidak benar-benar mencintaimu dan aku tidak punya kekuatan untuk memohon bantuan orang lain." Tanpa ragu, Xerxia merobek kontrak itu menjadi dua dan melemparkan potongan-potongan itu ke wajahnya. Baishu benar-benar marah besar. Mengertakkan giginya, dia mengangkat tangannya untuk menampar Xerxia. Tapi sebelum tamparan itu mendarat, sebuah tangan kuat menangkap pergelangan tangannya. Dia berbalik kaget. Itu adalah Li Jingyan. Saat Xerxia melihatnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berbalik dan pergi.
Li Jingyan sudah tahu banyak tentang keluarga Shir. Melihat sosok Shirsha yang sedih, dia akhirnya mulai memahami dari mana rasa sakitnya sebenarnya berasal. Setelah memberikan peringatan dingin kepada Bishu, dia melangkah cepat keluar dari aula untuk mengejar Shershia. Baishu tidak menyangka Shershia begitu berarti baginya. Dia mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa melawan Shershia bisa membawa konsekuensi yang tidak mampu ditanggungnya. Air mata mengalir tak terkendali di wajah Shersha. Jadi itu benar, aku hanyalah alat untuk kekayaan dan kekuasaan mereka. Tiba-tiba sebuah suara yang familiar memanggil dari belakangnya. Berhentilah menangis, kamu terlihat jelek saat menangis. Li Junyan dengan lembut menyeka air mata dari matanya. Suaranya melembut saat dia bertanya, apakah pertengkaran tadi karena aku? Pada saat itu, air mata Shursia tidak bisa lagi ditahan. Semua keluhan di hatinya meledak sekaligus. Li Jingyan segera menariknya ke dalam pelukannya dada, bidangnya memberinya rasa aman. Setelah emosinya sedikit tenang, Shursia berbisik kepada Li Jing, "Bawa aku pulang." Sementara Li Jing melihat istrinya yang hancur, seorang wanita lembut yang jelas-jelas memaksakan diri untuk terlihat tak terpatahkan. Dia berpikir istrinya pasti sangat lelah. Saat mereka tiba di rumah Shirsha, sudah tertidur pulas di dalam mobil. Li Jingyan dengan hati-hati menggendongnya masuk. Dia dengan lembut membaringkannya di tempat tidur dan menyelimutinya. Setengah tertidur, Shershal bergumam, "Apakah kita sudah sampai rumah?" Dengan senyum lembut, Li Jianyan menjawab, "Ya, kita sudah di rumah. Jangan pikirkan apapun lagi. Tidurlah yang nyenyak. Semuanya akan lebih baik saat kamu bangun nanti." Sherisha mengangguk samar, lalu memejamkan mata terlelap dengan kepuasan yang jarang ia rasakan. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya. Meregangkan lengannya, ia merasa lebih segar dari yang pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Namun saat ia keluar untuk membersihkan diri, ia terpaku kaget. Li Jian membungkuk di depan pintu, seluruh tubuhnya gemetar. Terkejut, Shersha bergegas maju untuk menopangnya, baru menyadari penyakit perut lamanya kambuh lagi. Dengan bantuan Shursia, Li Jian akhirnya berhasil duduk di sofa. Ia segera mencari obat sakit perut di rumah dan membantunya meminumnya. Ia lalu merebahkan kepalanya di pangkuannya, menolak untuk bangun bersikeras. Beristirahat seperti ini akan membantuku pulih lebih cepat. Karena mempertimbangkan kondisinya, Sureshao membiarkannya. Namun ia malah semakin berani. Tangannya mulai menjelajah saat ia meminta ciuman. Ketika ia menolak, ia melingkarkan lengannya di lehernya dan mencuri ciuman sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Bingung, Shersha melompat berdiri. Ia mengusap bibirnya, pipinya memerah, dan dengan cepat bergumam bahwa ia akan pergi membuat bubur. Melihat reaksi malu dan bingungnya, Li Jian tersenyum, seperti anak nakal yang berhasil mendapatkan keinginannya. Jadi Shersha benar-benar tidak bisa menolakku saat aku berpura-pura menjadi pasien yang lemah. Tak lama Shersha kembali dengan bubur yang baru dimasak. Tetapi Li Jian cemberut, mengklaim ia tidak punya tenaga lagi dan ingin Shersha menyuapinya. Tentu saja ia menghela napas tak berdaya. "Lucu kau punya banyak tenaga saat memaksakan ciuman itu. Sekarang tiba-tiba kamu terlalu lemah." Akhirnya dia duduk dan menyuapinya, mengingatkannya dengan lembut. "Kamu harus makan tepat waktu dan menjaga perutmu." Li Jinyan menjawab dengan acuh tak acuh, "Bagaimanapun juga, kamu akan selalu di sisiku." Menundukkan kepalanya, Shersha berbisik, "Kamu tahu hubungan kita lebih baik dari siapapun. Bahwa aku tidak bisa bersamamu selamanya. Suatu hari kamu akan bertemu seseorang yang benar-benar kamu cintai. Dialah yang akan tetap di sisimu." Sebelum Shersha selesai bicara, Li Jian tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya, menuntut dengan emosi mentah, "Shersha, apakah kamu begitu yakin orang yang kucintai itu bukan kamu?" Cengkeramannya begitu kuat hingga menyakitkan, sama sekali tidak seperti orang sakit. Jadi ini dia berpura-pura lemah, bermain serigala berbulu domba, merasa bersalah.
Li Jinyan segera ambruk ke lantai mengerang, "Aku belum sembuh, ini sakit." Aktingnya yang menyedihkan membuat Shersha benar-benar terdiam. Keesokan harinya di kantor, asistennya datang menanyakan draft desain. Namun setelah terjebak dengan Li Jian, sepanjang hari kemarin, dia tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Frustrasi Shersha mengakui, belum selesai kembali besok pada jam ini. Duduk di mejanya, dia menatap tak berdaya tumpukan dokumen tebal itu. Semua tertunda karena penyakit mendadak Li Jinyan. Dia bertanya-tanya, apakah dia sudah merasa lebih baik sekarang? Mengeluarkan ponselnya, dia ragu-ragu tanpa henti. Apakah akan mengirim pesan padanya? Setelah terasa seperti selamanya, dia akhirnya menekan kirim. Saat dia melakukannya, Shersha tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Ekspresinya yang bertentangan hampir lucu. Tiba-tiba seorang rekan kerja menerobos pintu dengan panik berteriak bahwa kerumunan telah berkumpul di bawah. Membuat keributan mereka mengeluh bahwa pembersih wajah baru itu terlalu mahal. Mengklaim merek lokal tidak sepadan dengan harganya jelas. Masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Shersha segera memerintahkan data produk terperinci untuk dibawa kepadanya. Setelah meninjaunya dengan cermat, dia menyadari orang-orang ini sama sekali tidak terlihat seperti konsumen biasa. Mereka kemungkinan besar adalah orang suruhan yang dikirim oleh perusahaan saingan. Namun terlepas dari siapa mereka, krisis PR ini harus segera ditangani. Di luar perusahaan, kerumunan besar telah berkumpul dengan wartawan dari setiap media besar berbondong-bondong ke lokasi. Namun Shersha menghadapi mereka tanpa rasa takut. Melangkah langsung ke kerumunan dengan suara tegas dan berwibawa, dia menyatakan, "Saya Direktur Sharon Pearl, bahwa saya pribadi akan menjawab semua pertanyaan Anda tentang pembersih wajah ini." Begitu dia selesai berbicara, pemuda yang memimpin protes mulai mencemooh, sengaja memprovokasi kerumunan. Siapapun bisa melihat dia tidak tulus. Meski begitu, Shersha menanggapi dengan bertanggung jawab. "Produk kami tidak mahal. Efektivitasnya sepenuhnya membenarkan harganya. Produk lokal bukan berarti murahan. Kami selalu bersikeras menggunakan bahan-bahan terbaik. Namun tidak peduli seberapa tulus penjelasannya, selalu ada saja orang yang menyela untuk menimbulkan keraguan." Berpikir cepat, Shersha memutuskan bahwa kata-kata saja tidak akan cukup. Dia akan membuktikannya dengan hasil nyata. Memindai kerumunan, dia memilih seorang reporter wanita terkenal dan mengundangnya untuk mencoba produk di tempat. Di bawah demonstrasi cermat Shersha, kulit reporter itu langsung tampak lebih halus dan elastis. Bahkan rasa kencang dari kulit sensitifnya lenyap sepenuhnya. Efeknya tak terbantahkan. Dengan dukungan antusias reporter, apa yang awalnya krisis PR berubah menjadi pameran produk langsung. Kekaguman penonton tentu saja semakin kuat setiap menitnya. Namun biaya bahan baku memang sangat tinggi. Shersha segera menginstruksikan asistennya untuk mengadakan rapat departemen pemasaran sore itu. Setelah semuanya diatur, seorang kolega datang memberitahunya. Baishu sedang menunggu di kantornya. Perasaan bahaya tiba-tiba menusuk hatinya. Bingung tapi waspada, Shersha mendorong membuka pintu kantor. Hanya untuk sebuah buku melayang lurus ke arahnya mengenai dahinya. Shersha mengerutkan kening menutup pintu dan membentak, "Kau gila? Mengamuk seperti ini di perusahaan apa? Kau ingin semua orang menertawakan kita." Tapi Baishu yang tak tahu malu memutarbalikkan fakta, berteriak, "Shersha, kau tidak berguna. Lihat semua kekacauan sejak kau bergabung. Bunuh diri masalah produk, tidak ada habisnya." Shersha membalas dengan dingin, "Jika kau tahu orang-orang membuat masalah, kenapa tidak kau tangani sendiri? Kenapa malah bersembunyi di kantorku?" Baishu semakin jahat. "Kau anak seorang simpanan beraninya, kau berlagak di sini. Kau yang menyebabkan kekacauan dan berharap orang lain membersihkannya." Shersha tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi untuknya. Dia membuka pintu dan memberi isyarat agar wanita itu pergi. Semakin Shersha tidak peduli, semakin marah Baishu. "Aku istri ayahmu. Jika bukan karena aku..."
Sebelum dia selesai bicara, ekspresi Sherisha menjadi gelap. Tapi kau bukan ibuku. Tepat saat itu, suara yang familiar terdengar dari belakang Shasha. Saat Li Jinyan muncul, sikap Baishu langsung berubah. Tapi Li Jinyan tahu betul wajah aslinya. Tanpa sepatah kata pun dia menggenggam tangan Shasha dan membawanya pergi. Gerakan tunggal itu memenuhi dirinya dengan rasa aman yang luar biasa. Begitu di dalam mobil, Li Jinyan dengan hati-hati menempelkan kompres dingin di dahinya. Masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Li Jinyan bertanya, "Sejak pesta ulang tahun ayahmu, aku merasa Baishu tidak memperlakukanmu seperti seorang ibu memperlakukan putrinya. Mengapa begitu?" Dengan semua yang sudah terungkap, Xu Xiao tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Xu Mingqing adalah ayahku, tapi Baishu bukan ibuku. Ibu kandungku sudah lama meninggal. Li Jianyan akhirnya mengerti bahwa penolakan Xerxia terhadap keintiman semuanya berasal dari masa lalunya yang rumit. Tepat saat Xerxia selesai bicara dan hendak keluar dari mobil, Li Jian tiba-tiba meraih lengannya. Suaranya tulus, "Tidak peduli apa statusmu di keluarga Shurkau, adalah istriku." Mendengar kata-kata tulusnya Xerxia, tidak bisa menahan senyum. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hatinya dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Setelah mengantarnya pergi, dan bahkan sebelum sampai di kantornya, Xerxia menerima telepon dari Lu Xinlin. "Xerxia, jam 2 siang di Left Bank Cafe, aku perlu bicara denganmu tentang Jingyan." Tanpa menunggu jawaban, Lu Xinlin menutup telepon. Nada kurang ajar itu membuat Xerxia tertegun sejenak, tetapi juga penasaran permainan apa yang sedang dimainkan wanita ini. Tepat pukul 2 siang, Xerxia tiba di kafe. Yang mengejutkannya saat mereka bertemu, Lu Xinlin melemparkan kartu bank ke meja, menyuruhnya meninggalkan Li Jianyan. Xerxia menatapnya seolah dia orang bodoh. Itu bukan kalimat yang biasanya diucapkan istri sah kepada selingkuhan. Bagaimana bisa terbalik dalam kasusku? Xerxia mengambil kartu bank itu, memutarnya dengan senyum mengejek. "Nona Lu ini puluhan ribu atau beberapa juta. Gunakan otakmu, status Nyonya Li jauh lebih berharga dari ini. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melepaskan Li Jian demi uang receh?" Sesuai dengan logikanya yang sesat, Lu Xinlin berlagak paling bermoral menuduh Xerxia bersama Li Jinyan hanya demi uang. Dengan nada sok benarnya, orang mungkin hampir mengira dia adalah istri sah. Xerxia tidak berniat merendahkan diri lebih jauh. Dia berdiri, matanya tajam menatap Lu Xinlin, suaranya dingin. "Jangan terlalu serakah." Tepat saat Xerxia berbalik untuk pergi, Lu Xinlin tiba-tiba meraih lengannya. Sebelum Xerxia sempat bereaksi, wanita itu menjatuhkan dirinya ke bawah tangga. Xerxia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tetapi pada saat itu juga, kerumunan reporter menyerbu masuk, melontarkan pertanyaan tajam dan tanpa henti mengepung Xerxia dari segala sisi. Dia tahu itu salah satu jebakan Lu Xinlin, tetapi di bawah rentetan pertanyaan dia tetap merasa kewalahan sesaat. Berpura-pura menjadi korban, Lu Xinlin merengek, "Aku bahkan tidak tahu apa kesalahanku. Dia hanya mendorongku jatuh dari tangga." Dengan aktingnya yang menyedihkan, Xerxia langsung digambarkan sebagai wanita yang kejam dan jahat. Tepat saat pertanyaan kerumunan semakin mendesaknya, sebuah suara memerintah menggelegar. "Huf!" Li Jinyan menerobos masuk, menyingkirkan orang-orang, dan menarik Xerxia ke dalam pelukannya. Saat dia melihatnya, ketakutan Xerxia lenyap, digantikan oleh rasa lega yang mendalam. Hampir seketika, para reporter kembali mengerumuni mendesak Li Jinyan. "Mengapa Anda di sini? Apakah Anda mencoba menutupi kesalahan istri Anda?" Namun Li Jinyan memotong mereka dengan dingin, "Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan Anda. Jika kalian reporter sungguhan, tunjukkan kartu pers kalian. Jika tidak bisa, saya akan panggil polisi sekarang juga." Para pemimpin kerumunan itu membeku di tempat mengetahui reputasi Li Jinyan yang kejam. Tak satu pun dari mereka berani mendesak lebih jauh saat dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Lu Xinlin ke rumah sakit. Genangan darah gelap
di lantai menarik perhatiannya. Dia sendiri telah menyaksikan seluruh insiden jatuhnya. Perutnya tidak terkena benturan apapun. Jadi bagaimana bisa ada darah sebanyak itu? Menyadari dia akan terbongkar. Lu Xinlin tergagap mencari alasan. Namun Li Jingyan tidak akan tertipu begitu saja. Dia merebut kantong darah darinya, mengungkap seluruh aksi itu sebagai sandiwara yang diatur sendiri. Para penonton akhirnya mengerti berbisik-bisik di antara mereka sendiri dan menunjuk-nunjuknya. Aktris yang luar biasa, penampilan itu pantas mendapatkan Oscar. Dia tidak hanya ikut campur dalam pernikahan orang lain, dia bahkan mencoba menjebak istri yang sebenarnya. Malu Lu Xinlin tidak punya pilihan selain berpura-pura pingsan. Setelah semuanya tenang, Li Junyan memimpin Xirsha keluar dari kafe. Namun dia tidak bertanya-tanya mengapa dia muncul tepat waktu. Tenggelam dalam pikiran Xirsha, tidak menyadari dia berhenti berjalan dan langsung menabrak lengannya. Li Jian menjelaskan dengan lembut, dalam perjalanan pulang aku tiba-tiba teringat, belum mengoleskan obatmu, jadi aku datang ke sini untuk membawanya padamu. Tapi kamu malah berkeliaran alih-alih, tetap di kantor, sampai aku harus bertanya-tanya untuk melacakmu. Saat berbicara, dia dengan hati-hati mengoleskan obat untuk Xirsha sendiri, setiap gerakannya lembut dan penuh perhatian. Keduanya mengobrol santai saat mereka berjalan kembali menuju perusahaan. Suasana di antara mereka semakin lama semakin mirip dengan pasangan suami istri sungguhan. Kembali ke kantornya Xirsha, meregangkan tubuh dengan malas dan menatap cahaya bulan di luar. Betapa kacau ulang tahun ini, padahal hanya tersisa 2 jam. Pasti tidak ada hal lain yang bisa terjadi malam ini. Deru mesin bergema di luar. Melalui jendela dia melihat sebuah mobil sport edisi super terbatas berhenti di bawah. Namun sebelum dia bisa melihat lebih dekat, ponselnya berdering. Melihat nama Li Jingyan, dia tertegun. Ketika dia menjawab, dia hanya berkata, "Turunlah." Saat itulah dia sadar mobil mewah itu miliknya. Saat dia melangkah keluar, dia menemukan Li Jingyan berdiri di samping mobil. Dengan percaya diri, saat melihatnya dia mengeluarkan 999 mawar dari belakangnya dan menyodorkannya. "Selamat ulang tahun, Xiao." Xiao benar-benar tertegun. Dia tidak pernah menyangka Li Junyan bahkan tahu hari ulang tahunnya. Gerakan tiba-tiba itu membuat Xiao kewalahan, terutama setelah hari yang penuh gejolak liku-liku dan kejadian tak terduga. Hatinya sangat tersentuh. Untuk berterima kasih pada Xiao yang dominan itu, dia berjinjit dan menciumnya lebih dulu. Tapi Li Jingyan tidak puas. Dia melingkarkan lengannya erat di pinggangnya dan menciumnya dengan penuh gairah di tengah jalan yang ramai, tidak melepaskannya selama setengah jam. Setelah malam yang nyaman, Xirsha tiba di kantor. Keesokan paginya berseri-seri. Kulitnya bercahaya dan semangatnya tinggi. Asistennya bergegas mendekat dengan gembira. Direktur Shirfeng Chishen ditangkap hari ini. Rupanya seseorang melaporkan perusahaannya karena memalsukan bahan, dan semua pemeriksaan kualitas mereka gagal. Xirsha tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Rasakan itu, gumamnya. Meskipun dia segera mengingatkan dirinya sendiri, dia harus segera mencari pemasok baru. Sebelum dia bisa bertindak, manajer umum datang dan meyakinkannya. Tidak perlu khawatir pagi ini. Pemasok Jepang SG menawarkan kerjasama dengan kita. Kantor pusat mereka akan segera tiba di sini untuk menandatangani kontrak. Memegang kontrak di tangannya, Xirsha merasa seolah melayang. Kabar baik terus berdatangan padanya. Tak lama kemudian, Xirsha menandatangani kontrak dengan perwakilan SG. Meskipun dia tidak bertanya-tanya mengapa SG tiba-tiba berinisiatif untuk bekerja sama dengan Sharon. Staf hanya memberinya jawaban yang halus dan diplomatis. Mereka tidak pernah memberinya penjelasan yang benar-benar dia inginkan. Tepat setelah mengantar mereka pergi, Xirsha menerima telepon dari Li Jinyan. Dia memintanya untuk menemaninya ke sebuah perjamuan malam itu. Itu adalah pertama kalinya dia mengundangnya sebagai pasangannya.
Yang mengejutkannya, dia benar-benar merasakan sedikit antisipasi. Setelah kekacauan kemarin, rentetan keberuntungan hari ini membuatnya bersemangat tinggi. Memeluk asistennya dengan gembira, dia tertawa bahwa dia akan mentraktirnya makan dan berbelanja sepuasnya. Malam harinya, setelah berjam-jam persiapan yang cermat, Shershao tampil di perjamuan dengan pesona penuh. Saat dia masuk, semua mata tertuju padanya. Pasangan yang memukau itu langsung menjadi pusat perhatian. Shershia sangat puas dengan gaun dan riasan yang dipilihnya dengan cermat. Namun dalam momen kebanggaannya, dia benar-benar lupa bahwa itu adalah hari pertama menstruasinya. Setelah menenggak segelas anggur, rasa sakit tajam menyerang perutnya. Hampir membuatnya pingsan, dia pasti akan jatuh jika tidak ada yang menangkapnya. Mendongak untuk berterima kasih kepada mereka, dia terkejut melihat bahwa itu adalah seniornya Zhang Yucheng. Sebelum mereka sempat bertukar kata, Li Jianyan menariknya erat ke dalam pelukannya. Dengan kecemburuan membara di matanya saat dia menuntut untuk tahu siapa Zhang Yucheng. Terpaksa oleh sifat posesifnya yang intens, Shersha bergegas memperkenalkan mereka. Meskipun saat itu dia sudah basah kuyup oleh keringat gemetar karena rasa sakit. Kedua pria itu bertanya bersamaan, ada apa dengan Shersha? Dia berterima kasih kepada seniornya terlebih dahulu, lalu meminta Li Jianyan membantunya duduk. Wajahnya semakin pucat setiap menit, seluruh tubuhnya gemetar kedinginan. Namun tidak ingin menunda pertemuan Li Jianyan dengan rekan bisnis di perjamuan Shurshell, memaksakan diri untuk bertahan dan hanya memintanya membawakan air panas. Tepat pada saat itu, ruangan pesta menjadi riuh. Seseorang berteriak, "Superstar Xinjia ada di sini." Mata Shersha membelalak kaget. Xinjia cinta pertama Li Jianyan. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Namun saat Li Jian mendengar nama Xinjia, dia meninggalkan sisi Shersha tanpa ragu dan melangkah langsung ke arahnya. Melihat punggungnya yang tegas, Shersha akhirnya mengerti bahwa di hatinya hanya ada Xinjia. Zhang Yucheng yang diam-diam mengawasi Shurshia mendidih karena marah melihat Li Jianyan mengabaikan penderitaannya hanya untuk menjilat Xinjia. Tanpa peduli bisikan atau tatapan dia, melangkah maju dan mengangkat Shersha yang lemah ke dalam pelukannya di bawah tatapan terkejut kerumunan. Zhang Yutian menggendongnya keluar dari aula perjamuan, menempatkannya di mobilnya, dan melaju kencang menuju rumah sakit. Setelah perawatan awal, Dr. Shersha mulai pulih sambil memegang laporan. Zhang Yucheng menyampaikan instruksi dokter kepadanya. Shersha sudah tahu dia tidak boleh minum air dingin atau alkohol selama menstruasi, tetapi dalam kegembiraannya malam ini, dia sudah menenggak segelas sebelum teringat. Melihat kondisinya stabil, Zhang Yucheng mengantarnya pulang untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, mobil hening. Shersha terus menatap keluar jendela, sementara Zhang Yucheng sesekali meliriknya. Perasaannya berkecamuk, dia tidak bisa berhenti memutar ulang detail dari laporan medis itu. Perasaannya campur aduk. Mungkin merasakan tatapannya Shersha dengan cepat menyadarinya. Karena sopan santun dia memecah keheningan. Senior, berapa biaya pemeriksaan hari ini? Nanti saya transfer. Zhang Yutian terkekeh. Dia masih sama, selalu tidak mau berutang budi pada siapapun. Mobil berhenti di gerbang villa. Melihat ketenangan Shersha yang dipaksakan, Zhang Yutian tidak bisa menahan amarahnya pada Li Jianyan atas apa yang terjadi malam itu. Namun Shersha tetap tenang secara mengejutkan. Xinjia kembali bersamanya di sini. Wajar jika Li Jianyan bereaksi seperti itu. Kata-katanya ringan, hampir acuh tak acuh, tetapi bagi Zhang Yutian itu terasa sangat tragis. Seorang wanita dalam posisi Shurshia yang dianggap menghancurkan keluarga seperti mereka benar-benar yang paling menyedihkan. Zhang Yutian secara naluriah mengulurkan tangan dan memegang tangan Shurshia. Dia bertanya pelan, apakah dia pernah berpikir untuk bercerai, tetapi bagi Shersha, pernikahan ini tidak pernah menjadi keputusannya. Sejak awal kekuasaan itu bukan di tangannya.
Dia dengan cepat menarik tangannya keluar dari mobil dan menolak melanjutkan percakapan. Karena masa lalu mereka yang rumit, Shersha bertekad untuk menjaga jarak darinya. Namun setelah melihat laporan medisnya yang bertuliskan tidak ada aktivitas seksual, Zhang Yuqing bertekad untuk mengambil kesempatannya. Perasaannya padanya tidak pernah berubah. Dia meneriakkan pengakuannya dari mobil, tapi Shersha tidak menoleh langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar-kamar gelap dan kosong itu membuatnya merasa kesepian. Tapi begitu dia menyalakan lampu, dia hampir terlonjak kaget. Li Mian sedang duduk di sofa menunggu. Sebelum dia sempat pulih, suara dinginnya memecah keheningan menuntut untuk tahu kemana saja dia. Tuduhan itu membuatnya marah besar. Dia membanting obat itu ke meja. Aku tidak enak badan. Zhang Yuqing membawaku ke rumah sakit, bentaknya dengan nada ketus. Li Jinyan teringat apa yang terjadi sebelumnya malam itu. Rasa bersalah terlintas di wajahnya saat dia buru-buru bertanya, apakah dia sudah merasa lebih baik, menawarkan untuk menuangkan segelas air panas. Tapi sebelum dia selesai bicara, ponselnya berdering. Ide penelepon menunjukkan Xinjia cinta pertamanya. Tanpa ragu dia menjawabnya. Mendengar Xinjia dalam masalah, Li Jingyan meninggalkan segalanya, meraih mantelnya, dan bergegas keluar pintu. Suara bantingan pintu yang keras menghancurkan sisa harapan terakhir di hati Shersha. Xinjia kembali dan sudah waktunya aku menyingkir. Mungkin perceraian memang akhir terbaik bagi kita. Pikiran itu menusuknya seperti pisau. Keesokan paginya, masih mengantuk, Shersha membuka pintu kamarnya, hanya untuk menemukan Li Jinyan belum pergi ke kantor. Sebaliknya dia berada di dapur membuat sarapan. Ketika melihatnya, dia mendesaknya untuk makan bersikeras bahwa dia akan mengantarnya sendiri ke kantor. Rasa bersalah masih terlihat di matanya dari semalam, tetapi Shersha telah menghabiskan sepanjang malam untuk berpikir. Pikirannya sudah bulat, setelah kontrak berakhir, dia akan meninggalkannya untuk selamanya. Dengan sopan dia menolak tawarannya. Saat sarapan, Li Jingyan mencoba menebus kesalahannya, meminta maaf atas tindakannya semalam. Tapi Shersha tidak akan memasukkannya ke hati. Dia mengangkat gelasnya dengan tenang, memberi selamat kepada Li Jingyan atas kembalinya cinta pertamanya, menyuruhnya untuk menghargainya. Ya, semakin tenang dan acuh tak acuh, dia terlihat semakin gelisah dan pahit perasaan Jinyan di dalam. Begitu Shersha melangkah keluar, dia melihat Zhang Yuchen menunggu di dekat pintu, membukakan pintu mobil untuknya, dan menawarkan untuk mengantarnya ke kantor. Kali ini dia tidak repot-repot menolak. Karena mobilnya sendiri masih di kantor, dia menerima tawarannya dan masuk. Sayangnya, pemandangan itu terlihat oleh Li Junyan. Dia langsung berasumsi bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa Shersha tidak membiarkannya mengantar tadi. Dengan marah, dia menarik tirai hingga tertutup dadanya, bergejolak karena amarah. Tepat saat dia duduk, ponselnya berdering lagi. Panggilan awal dari Weiyo. Penasaran, Shersha menjawab hanya untuk mendengar Will berteriak melalui telepon. Shersha, aku bertemu orang aneh. Aku di rumah sakit linen, datanglah selamatkan aku. Setelah menutup telepon, Shersha bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Dia melaju ke rumah sakit linen ketika akhirnya melihat Weiyo. Dia segera memerintahkan pemeriksaan lengkap, baru merasa lega setelah memastikan temannya baik-baik saja. Saat itulah Weiyo dengan malu-malu mengakui bahwa pria bertopi di belakangnya sedang flu dan butuh suntikan, tetapi mengaku takut jarum. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengambilnya untuk pria itu. Mendengar ini, Shirley tertawa terbahak-bahak. Tentu saja itu persis jenis tindakan ceroboh dan berhati besar yang akan kita semua lakukan. Saat itu Weiyo menghadapi keluhan resmi dari pria bertopi itu. Setelah berjuang melewati masa magangnya, hari ini adalah hari resmi pertamanya. Jika dia dilaporkan sekarang, semuanya akan hancur. Shirley dengan cepat menghibur temannya yang berhati besar itu dan melangkah maju sendiri, siap untuk menyelesaikan masalah dengan kata-kata manisnya. Namun saat dia menyapa pria itu mengangkat kepalanya, matanya terpaku padanya, menatap tajam. Kemudian dia tiba-tiba berdiri,
memanggil namanya dengan gembira. Shirley membeku. Dia jelas tidak mengenalinya. Pria itu dengan cepat menyegarkan ingatannya. Aku Li Jingyang. Kita lulus dari universitas yang sama. Dulu di tahun pertamaku, aku bergabung dengan serikat mahasiswa dan kaulah yang mewawancaraiku. Jangan bilang aku semudah itu dilupakan. Shirley memutar otaknya mencari profil pria itu dalam benaknya. Akhirnya dia ingat, dia adalah idola kampus jurusan seni, adik kelasnya Li Jingyang. Dengan koneksi itu, segalanya tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah. Dia menjelaskan bahwa dia adalah teman Weiyo dan meminta Li Jingyang untuk melupakan masalah itu demi dirinya. Dan karena dewinya yang meminta, Li Jingyang tentu saja tidak bisa menolak. Xerxia tidak menyangka dia akan setuju begitu saja. Semua argumen yang telah dia siapkan dengan cermat langsung tidak terucapkan. Meskipun kesalahpahaman sudah jelas, Wu Yao dan Li Jingyang masih terus bertengkar seperti musuh bebuyutan. Jika bukan karena mediasi Xerxia, yang terus-menerus keduanya pasti sudah mulai berkelahi. Saat dia sibuk menenangkan mereka, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah Li Jingyan yang memberinya instruksi baru yang segera merusak rencananya untuk mentraktir kedua musuh bebuyutan itu makan. Saat Xerxia hendak pergi, Li Jingyang tiba-tiba meraih lengannya. Tunggu Dewi dan Pai, bisakah kau memberiku kontakmu? Aku janji tidak akan mengganggumu. Melihat ekspresi matanya yang berbinar, Xerxia tidak meragukan apa yang disebut janjinya itu. Setelah meninggalkan Wuyo, Xerxia kembali ke gedung kantornya, hanya untuk melihat Li Jingyan di dekat mobilnya menunduk sambil menggulir ponselnya. Saat dia melihatnya, mereka berdua masuk ke mobil dan melaju menuju kediaman keluarga Li. Hari ini tuan muda kedua kembali dari luar negeri dan ibu mertuanya meminta mereka untuk bergabung dalam makan malam keluarga. Saat mereka tiba di kediaman keluarga Li, Li Jingyan tiba-tiba menarik Xerxia erat-erat ke dalam pelukannya. Gerakan intim itu membuatnya tidak nyaman, namun semakin dia berjuang, semakin erat pelukannya. Tanpa jalan keluar, dia dengan enggan membiarkannya menuntunnya masuk. Begitu mereka masuk, ibu mertuanya menyambut mereka dengan hangat dan memanggil Li Jingyang. Dia datang untuk menemui kakak iparnya. Ketika Li Jingyang melihat Xerxia, dia terpaku kaget. Dewi pujaannya selama ini telah menjadi istri kakaknya. Penyesalan melandanya. Dia sangat menyesal tidak pergi ke Amerika Serikat. Pilihan itu telah merenggut kesempatannya untuk bersamanya. Merasakan reaksi aneh, putra bungsunya sang ibu tampak bingung. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa Xerxia adalah seniornya di sekolah dulu. Li Jingyang segera mengiyakan penjelasan itu, mengakui Xerxia adalah senior anggun yang sering dia sebutkan. Sekarang yang mengejutkan dia adalah kakak iparnya. Ketiganya mengobrol dan tertawa bersama, meninggalkan Li Jingyang yang canggung diabaikan. Namun Li Jingyan memahami satu hal dengan sangat jelas. Kekaguman rahasia adik laki-lakinya selalu pada Xerxia sejak mereka masuk. Xerxia dan Li Jingyan mengobrol tanpa henti, tawa mereka menggema di seluruh aula. Ketika topik beralih ke pekerjaan, mereka menyadari secara kebetulan bahwa merek perawatan kulit yang didukung Li Jingyang sebenarnya adalah produk perusahaan Xerxia. Keduanya semakin larut dalam diskusi. Li Jingyang bahkan menjadi cukup berani untuk menyentuhnya, membuat Li Jingyan menggertakkan giginya. Dia melontarkan komentar sarkastik dari samping. Dengan konser yang akan datang di universitasnya minggu depan, Li Jingyang mengundang Xerxia untuk hadir. Tanpa ragu dia setuju. Saat itu ibu mereka memanggil semua orang untuk makan malam. Tapi Li Jingyan berbalik pergi dengan ekspresi gelap dan langsung menuju kamar tidur. Diabaikan membuatnya geram. Dia sangat marah sampai merasa kenyang, tidak nafsu makan lagi. Melihatnya pergi, ibunya khawatir dengan masalah perutnya yang kambuh dan meminta Xerxia membawakannya sup ayam yang sudah disiapkan khusus. Xerxia berjanji dengan tegas akan memastikan dia menghabiskan setiap tetesnya. Membawa sup ke ruang kerja dia, meletakkannya, dan menjelaskan bahwa ibunya khawatir tentang kesehatannya dan bersikeras dia meminumnya semua.
Saat dia berbalik untuk pergi, Li Jingyan tiba-tiba memanggil dengan suara berat, menanyakan bagaimana tepatnya dia dan Li Jing yang saling mengenal. Mendengar itu, Xirsha terkekeh pelan, menganggapnya hanya sebagai kenalan sekolah. Tapi kecemburuan Li Jingyan langsung berkobar. Tidakkah dia menyadari Li Jingyang punya perasaan padanya? Xirsha kemudian mengingat kembali pertama kali mereka bertemu. Dia melihatnya berdiri di tengah hujan, jadi dia memberinya payungnya dan berbagi payung dengan seorang teman untuk kembali ke asrama. Mendengar ini, kecurigaan Li Jingyan terkonfirmasi. Xirsha memang gadis yang selama ini disayangi adiknya. Kecemburuan melanda dirinya seperti badai. Apakah begini caramu memperlakukan pria lain juga? Dulu senior, sekarang junior. Xirsha, ingatlah kau adalah istriku. Jaga jarakmu dari mereka. Dengan itu, dia merajuk seperti kekasih yang dicampakkan merosot ke kursinya dan memerintahkannya untuk menyingkirkan sup itu. Xirsha terlalu lelah untuk berdebat dengan pria yang tidak masuk akal ini, hanya mengangkat mangkuk dan menghabiskan sup ayam itu sendiri. Melihat supnya lenyap, Li Jianyan marah. Dia meraih pinggangnya, menuntut mengapa dia meminum supnya. Dia, tanpa malu-malu, menariknya ke dalam ciuman Prancis yang dalam dan berlama-lama yang berlangsung setengah jam, sebelum dia bisa menjawab. Xirsha hampir mati lemas, dan ketika dia akhirnya melepaskannya, dia bahkan berani mengeluh bahwa dia tidak tahu cara berciuman. Meninggalkannya mengusap bibirnya dengan marah, puas setelah mendapatkan keinginannya. Li Jingyan menyeringai, "Jangan salahkan aku, itu sup ayam ibuku. Aku juga harus mencicipinya kan?" Xirsha terdiam mendengar alasan yang begitu tidak tahu malu. Dia merasakan detak jantungnya yang berpacu dan melesat keluar dari ruang kerja, terengah-engah di puncak tangga. Dia mengutuk dalam hati, Jing'an bajingan itu selalu membuatku lengah. Karena Xirsha sudah terlalu lama di lantai atas, ibu mertuanya baru saja akan memeriksanya, hanya untuk melihatnya melamun di tangga dan memanggil namanya. Terkejut, Xirsha terpeleset. Gedebuk, 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 dan terguling sepanjang tangga. Teriakannya yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang saat mereka bergegas mendekat. Li Jingyang adalah yang pertama mencapainya dan membungkuk untuk mengangkatnya. Tetapi Li Jingyan keluar dari ruang kerja menghalanginya. "Dia wanitaku, aku akan mengurusnya sendiri." Melihat kedua putranya bersitegang, karena Xirsha, ibu mereka, hanya bisa memijat pelipisnya dengan jengkel. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Xirsha sudah menghubungi Weiyo. Melihat pergelangan kakinya yang bengkak, Weiyo mengerutkan kening karena cemas dan berkata, "Itu perlu segera diperbaiki." Namun saat tangannya menyentuh pergelangan kaki Xirsha berteriak kesakitan. Tidak punya pilihan lain, Weo menyuruh Li Jianyan untuk memeluk Xirsha erat-erat dari belakang agar dia tidak meronta-ronta. Dengan kepalanya bersandar di dada Li Jianyan, Xirsha merasakan kekuatan tubuhnya dan detak jantungnya yang stabil. Pikirannya melayang tak terkendali. Sebelum dia bisa berlama-lama dalam momen itu, Weiyo bertepuk tangan dan mengumumkan bahwa perawatannya sudah selesai. Melihat pipi Xirsha yang memerah, Weiyo menggoda. "Sepertinya pria tampan lebih ampuh daripada anestesi. Berbaring di pelukannya kamu, bahkan tidak merasakan sakitnya kan?" Xirsha tersipu malu menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tepat saat itu, Ibu Li menelepon menanyakan tentang cedera Xirsha. Li Jingyan dengan cepat meyakinkannya bahwa itu bukan hal yang serius dan berjanji akan mengantar Xirsha pulang sendiri untuk memulihkan diri. Mengetahui putranya tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, Ibu Li merasa skeptis. Namun melihat tekadnya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mengakhiri panggilan, dia menoleh ke Li Jingyan. Dari semua yang terjadi malam ini, jelas sekali bahwa gadis yang disukainya saat kuliah dulu tidak lain adalah Xirsha. Dia dengan tegas mengingatkannya untuk tahu diri. Xirsha sekarang adalah iparnya dan jarak yang pantas harus dijaga. Meskipun hati Li Jing yang sakit, kenyataan tetaplah kenyataan.
Dia hanya bisa mengubur perasaan cinta masa muda itu jauh di dalam hatinya. Meskipun dia sudah berjanji, Ibu Li masih merasa tidak tenang. Aku tidak percaya kakakmu bisa merawatnya dengan baik. Aku membuat sup tulang, bawakan ini padanya. Li Qingtang sangat gembira dengan kesempatan itu dan setuju tanpa ragu. Saat itu pasangan itu berbagi momen yang anehnya romantis. Li Jingyang sedang memijat kaki Xirsha. CEO miliarder yang perkasa itu kini dengan hati-hati memijat pergelangan kaki istrinya yang bengkak. Belum pernah membiarkan pria menyentuh kakinya, wajah Xirsha memerah padam, seluruh tubuhnya terasa panas membara. Melihat tatapan bertanya-tanyanya, dia cepat bergumam bahwa dia hanya mengantuk dan mendesaknya untuk segera menyelesaikan. Setelah 15 menit bengkak di pergelangan kakinya mereda dengan jelas. Namun Li Jian tiba-tiba berdiri dan tanpa malu menuntut bayaran. Xiao berkedip, bingung, lalu dia menangkup wajahnya dengan seringai jahat, mendekat untuk mencium dia, menolak dengan panik secara tidak sengaja, melukai pergelangan kakinya yang cedera lagi. Menyadari dia tidak bisa memaksakan lebih jauh untuk saat ini, Li Jianyan tidak terburu-buru. Sebaliknya dia menyatakan akan mandi dulu, lalu akan memberinya pemeriksaan seluruh tubuh nanti. Suara air mengalir dari kamar mandi, membuat imajinasi Xirsha meliar detak jantungnya tiba-tiba berpacu. Bel pintu berbunyi. Penasaran Xirsha membuka pintu dan menemukan Li Jingyang berdiri di sana. Melihat dia baik-baik saja, dia terlihat lega. Menyerahkan wadah berisi sup tulang padanya, dia berkata dengan hangat, "Ibu yang membuat ini." Katanya sup tulang baik, untuk tulang aku akan meletakkannya di meja untukmu. Kembali di ruang tamu, ponsel Xirsha tiba-tiba berdering dari kamar tidur. Karena dia tidak bisa bergerak dengan mudah, dia meminta Li Jingyang mengambilkannya untuknya. Namun saat dia mencapai pintu, dia langsung menabrak Li Jingyan yang baru saja selesai mandi. Dihadapkan dengan tatapan curiga kakaknya Li Jingyang dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya mengantar sup atas perintah ibu mereka. Melihat ketidakpedulian dingin, Li Jingyang tidak berlama-lama. Setelah menyerahkan ponsel kepada Xirsha, dia tersenyum. "Aku akan membawakanmu sup ayam lagi besok." Lalu pergi. Di luar villa dia menatap jendela-jendela yang terang benderang, secercah kemenangan di dadanya. Dari apa yang dilihatnya saat mengambil ponsel Xirsha, sepertinya kakaknya dan Xirsha bahkan tidak berbagi kamar tidur yang sama. Pernikahan mereka tidak seharmonius kelihatannya. Pikiran itu membuat Li Jingyang diam-diam berharap. Mungkin dia masih punya kesempatan. Setelah kepergian Li Jingyan berlama-lama di kamar Xirsha. Keheningan di antara mereka pekat dengan kecanggungan. Merasa mengantuk, Xirsha akhirnya mengatakan dia perlu mandi dan menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Li Jianyan menggunakan cederanya sebagai alasan, malah menawarkan diri untuk membantunya mandi. Ketakutan Xirsha bergegas ke kamar mandi dan membanting pintu hingga tertutup. Hanya beberapa menit setelah Xirsha menutup pintu kamar mandi, jeritan tajam terdengar. Tanpa ragu Li Jianyan mendobrak pintu. Dia menemukannya terjatuh di lantai gemetar, menahan sakit dan bergegas mengangkatnya. Melihatnya memegangi pergelangan tangannya, dia terceplos mengatakan, "Jangan bilang kau mematahkan lenganmu juga." Kata-katanya terbukti menjadi kenyataan. Setelah pemeriksaan Wio, Xirsha memang mengalami patah pergelangan tangan. Marah dia mengutuknya karena telah membawa sial. 2 patah tulang dalam sehari, tangan dan kaki. Bahkan WEO pun tercengang dengan kasus langka seperti itu. Sementara itu, kembali ke kediaman keluarga Li Jingyang melaporkan apa yang telah ia amati. Ibu mereka tertegun, mereka tampak baik-baik saja kemarin. Mungkinkah Xirsha hamil? Tapi Li Jingyang bersikeras mengatakan bahwa kakaknya dan Xirsha sama sekali tidak bertingkah seperti pasangan sungguhan. Mungkin pernikahan mereka hanya pura-pura. Sebelum dia selesai telepon, berdering tiba-tiba. Setelah menjawab, ibu mereka mengetahui bahwa Xirsha juga patah pergelangan tangannya. Dia membentak dengan frustrasi.
Jika Jingyang terus merawatnya seperti ini, Shursia mungkin tidak akan selamat sama sekali. Mendengar cederanya Li Jingyang panik, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ibu mereka menghela napas berat, memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan kebenaran tentang mereka tidur terpisah dan menjaga jarak dari Shursia. Sikap ibunya seketika menghancurkan harapan samar di hati Li Jingyang. Bahkan jika pernikahan kakaknya dengan Shirsha palsu, ibu mereka tidak akan pernah mengizinkannya bersamanya. Keesokan paginya, setelah semalaman bekerja tanpa tidur, Li Jian melangkah ke kantornya hanya untuk menemukan Shinja sudah menunggu di dalam. Saat dia melihatnya, matanya berkaca-kaca saat dia memohon bantuan. Tapi Li Jingyan sudah lama melihatnya. Cinta pertamanya, Shinja kini hamil dan dengan suami yang tidak berguna, kembalinya dia secara tiba-tiba. Kepadanya hanya bisa berarti satu hal, dia ingin dia menanggung kesalahan. Dengan jijik Shinjia, tanpa malu-malu, menggenggam tangannya. Dia mengaku tidak pernah ingin menikahi Louis, dan bahwa Louis tidak pantas menjadi seorang ayah. Sekarang bahkan orang bodoh pun akan mengerti niatnya. An Lijian, seorang pria yang tangguh di dunia bisnis, tidak akan pernah menjadi kambing hitam. Dia berbalik ke arah jendela berpura-pura tenang saat menyuruhnya pulang dan beristirahat. Menyadari dia tidak akan mengalah, Shinjia mulai beraksi seperti ratu drama sejati. Memegangi perutnya saat dia roboh ke lantai gemetar, melihat wajah pucatnya dipenuhi, keringat dingin ekspresi Li Jian berubah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggendongnya dan bergegas menuju rumah sakit. Saat Li Jingyan sedang mencari ruang konsultasi, dia tidak sengaja bertemu dengan Luo Xinlin. Dia segera mengeluarkan ponselnya memotretnya berkali-kali saat dia menggendong Shinjia. Ketika temannya menatapnya dengan bingung, Lu Xinlin menjelaskan dengan sombong, "Itu mantan sponsor saya." Sepertinya dia sudah menemukan kekasih baru. Melihat kegembiraannya, temannya bertanya dengan bingung, "Bukankah seharusnya kamu marah? Kenapa kamu terlihat sangat senang?" Lu Xinlin mencibir, "Foto-foto ini bukan untuk membuatku merajuk. Aku akan langsung mengirimkannya kepada istrinya." Wanita itu berpikir dia adalah satu-satunya yang berhasil mendapatkan dia. Li Junyan tetap akan berakhir dengan wanita lain. Sementara itu, Shersha sedang menikmati sarapan ringan ketika ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Saat dia membukanya, foto-foto di layar membuat pikirannya kosong melompong.